berpuasa. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, siangnya dia berpuasa, malamnya dia hidupkan dengan ibadah sunnah, ikut tarawih, ikut witir, iktikaf ada, tadarus ada, tahajud ada, keluar Ramadan persis seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim. Mataqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, siangnya dia menahan, malamnya dia hidupkan dengan ibadah sunnah, dengan penuh iman, penuh kesinambungan, penuh dengan perhitungan, keluar Ramadan persis seperti bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu. Apa maknanya? Mungkinkah Bapak Ibu kita yang sudah besar kembali untuk menjadi bayi? Tidak bakalan. Tapi adalah maksudnya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Maka ini Bapak Ibu, kalau kita banding, kita yang orang yang dewasa, yang balik, yang sudah berumur, memang kalah kita Pak. Kita kalah jauh ketimbang yang masih anak-anak kita. Kenapa kita kalah? Bukan dari tenaga, bukan dari motor, bukan dari fisik, postur tubuh, bukan. Tapi kesucian jiwa. Kembali kepada fitrah. Anak kita, Bapak bisa kita lihat. Cucu Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu ketahui. Kalau dia berkelahi dengan teman, berebut mainan, kalau dia ada masalah dengan temannya, menangis dia, berapa waktu yang dia butuhkan untuk bisa supaya berteman kembali? Butuhkah 1 tahun? Kelemahan. Butuhkah untuk 1 bulan? Terlalu lama. 1 minggu? Kelemahan. Biasanya kalau anak kita yang masih kecil, SD, PAUD, TK, balita, begitu hari itu dia bertengkar, hari itu dia berkelahi, hari itu dia menangis, hari itu dia akan kembali baikan, berteman kembali. Inilah yang membuat kita kalah ketimbang anak-anak yang masih kecil. Kembali kepada fitrah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu untuk malam, supaya ibadah puasa kita tentu lebih baik daripada tahun yang telah pernah kita lewati, maka dalam Quran dalam Quran kita diminta adalah untuk banyak beribadah. Artinya Bapak Ibu, ketika kita selesai sholat tarawih dan witir, tadarus, kemudian kita tidur, niat bangun itu jangan hanya bangun untuk sakit saja. Kenapa demikian? Inilah yang membedakan kita, orang-orang yang beriman. Kalau bangunnya niatnya untuk makan sahur, itu nilainya rendah. Kita lihat petunjuk Nabi tentang puasa, terutama tentang makan sahur. Ada 2 perintah di situ. Yang pertama adalah Nabi katakan, akhirkan makan sahur. Bangun lebih awal, bagus. Bangun cepat, mantap. Tapi jangan Bapak Ibu bangun jam 3, jam tengah 3, dini hari langsung makan. Itu rendah. Bangun cepat itu bagus, tapi ibadahlah yang dikejar terlebih dahulu. Maka perintah untuk tentang makan sahur nomor 1
ibadah sholat yang bisa kita kerjakan. Apakah ada tahajud di bulan Ramadan? Ada. Kita sudah witir, sudah. Tapi untuk tahajud kan syaratnya kan harus tidur dulu. Bangkit dari tidur kita, tahajud. Maka prosedurnya Bapak Ibu, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Witir tak harus lagi. Kenapa? Cukup kita melaksanakan witir dalam satu malam itu satu kali saja. Waktunya masih ada, kesempatannya masih banyak, karena perintah Nabi adalah akhirkan makan sahur. Apa yang mesti kita laksanakan? Perbanyaklah istighfar. Maka dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah katakan, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Surat Nuh ayat 10. Allah berkata kepada mereka, banyaklah mengaku salah, banyaklah mohon ampun, banyaklah beristighfar di hadapan Tuhanmu. Innahu kana ghaffar. Sungguh Allah Maha mengampuni dosa-dosa. Istighfarnya yang mana? Bapak Ibu pilih banyak macam dan ragam istighfar. Ada yang pendek sekali, astagfirullah. Ada yang lebih dari itu, astagfirullahalazim. Lebih panjang, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Lebih panjang, astagfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi yang paling hebat, paling bagus, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Inilah istighfar yang paling mantap. Namanya dalam Sahih Bukhari Muslim Sayyidul Istighfar. Bapak Ibu, Allah katakan dalam surat yang lain, Az-Zariyat ayat 18, dan pada akhir malam banyaklah mohon ampun. Di akhir malam banyaklah beristighfar. Jadi waktu makan sahur itu Bapak Ibu di akhir. Kenapa demikian? Orang Minangkabau berkata begini, kalau makannya cepat, kalau urek parik tagang, urek matukan dua. Betul kan? Bapak Ibu coba cek, makannya jam 3. Kalau sudah tegang urat perut, urat mata akan kendor. Uap tiba langsung. Maka dia akan tidur lagi, diulang tidurnya lagi. Jangan-jangan nanti subuhnya kelewatan. Tapi begitu kita dekatkan ke imsak, ngantuk belum ada, azan subuh 10 menit setelah itu akan masuk baru. Dan yang kedua adalah untuk malam itu makan sahur jangan kita tinggalkan. Perintah dari Nabi yang kedua, nomor 1, akhirkan makan sahur kita. Tapi nomor 2, Rasul katakan, ambillah berkah dari makan sahur, walau meneguk 1 gelas air. Artinya Bapak Ibu, sahur kita itu tidak ada perintahnya harus banyak. Dia tidak mau puasa kalau tidak nanti tabungnya 5. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi ambillah berkah dari makan sahurmu, kata Rasulullah, walau meneguk 1 gelas air. Artinya makan sahur tetap kita laksanakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ketika kita isi pada waktu siang dengan siap menahan bukan hanya haus dan lapar, tapi termasuk yang akan menghilangkan pahala puasa kita. Malamnya kita hidupkan dengan ibadah sunnah. Kita ikut tarawih, kita ikut witir, kita ikut untuk iktikaf tadarus, tahajud, banyak istighfar, kemudian tutup dengan sahur. Insya Allah kita adalah orang-orang sebagaimana janji Rasulullah,
Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita begitu habis Ramadan, masuk satu Syawal, kembali kepada fitrah. Dosa kita akan diampuni, kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. الله أكبر الله